Ada sesuatu yang tidak biasa terjadi di Mesir, Sungai Nil, yang selama ribuan tahun mengalir deras tiba-tiba berhenti. Bukan perlahan, bukan surut, tapi diam. Seolah-olah sesuatu telah menghentikannya. Hari berlalu dan air masih tak bergerak. Seakan ada yang sedang menunggu. Ketakutan menyebar di seluruh negeri. Penduduk berbisik mengingat sebuah ritual kuno, sebuah tradisi yang telah dilakukan selama ratusan tahun. Sebuah kepercayaan gelap yang mengharuskan mereka melakukan sesuatu yang mengerikan. Sebuah pengorbanan, sebuah nyawa harus diberikan kepada sungai ini. Seorang gadis harus dilemparkan ke dalam air. Karena tanpa pengorbanan ini, Sungai Nil tidak akan pernah mengalir lagi. Dan sekarang, hari itu telah tiba. Penduduk berkumpul. Bisikan berubah menjadi doa. Ketakutan bercampur harapan. Mereka percaya ritual ini akan menyelamatkan mereka, seperti yang telah terjadi selama berabad-abad. Namun di tengah kegelisahan itu, ada seseorang yang tidak percaya. Seorang pemimpin Islam, seorang jenderal perang yang datang untuk membawa cahaya dan menghapus segala takhayul. Amr bin Ash, ia menatap Sungai Nil dan hatinya menolak. Islam tidak mengajarkan ini. Tuhan tidak membutuhkan pengorbanan seperti ini. Tetapi, jika ia menghentikan ritual ini dan air tetap tak mengalir, maka seluruh Mesir akan hancur dalam kelaparan. Ia tidak punya jawaban. Dalam kebingungan, Amr bin Ash menulis surat dan mengirimnya ke Madinah kepada seseorang yang namanya ditakuti raja-raja, kepada seseorang yang tak gentar pada siapapun selain Allah, Umar bin Khattab. Beberapa hari kemudian, sebuah balasan datang. Tapi yang mengejutkan, surat itu bukan untuk Amr bin Ash, bukan untuk rakyat Mesir, bukan untuk siapapun, tapi untuk Sungai Nil itu sendiri. Ya, Umar bin Khattab menulis surat kepada sebuah sungai. Tapi apa yang tertulis dalam surat itu? Dan yang lebih mengejutkan, bagaimana mungkin hanya dengan selembar kertas Sungai Nil kembali mengalir? Apakah ini sihir, keajaiban, atau ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh akal manusia? Sebuah kisah nyata yang akan membuatmu merinding. Dan semuanya benar-benar terjadi. Jangan lewatkan kisah penuh misteri ini hanya di channel ini. Matahari perlahan tenggelam di ufuk barat, meninggalkan langit Mesir dengan semburat merah keemasan. Tetapi di sepanjang tepian Sungai Nil, tak ada sorak-sorai kegembiraan, tak ada nyanyian para petani, tak ada tawa anak-anak yang biasanya bermain di tepi air. Hari itu keheningan mencekam. Sungai Nil, yang selama ini menjadi sumber kehidupan bagi jutaan manusia, telah berhenti mengalir. Airnya yang biasanya beriak tenang, kini diam membisu. Bukan karena musim kemarau, bukan karena badai, tetapi seolah-olah sungai itu sendiri menolak untuk bergerak. Hari berganti, tetapi air tetap tak bergerak. Penduduk desa mulai berbisik-bisik. Ketakutan menyebar dari satu rumah ke rumah lainnya, dari satu kota ke kota lainnya. Mereka tahu apa yang harus dilakukan, sebuah ritual kuno, sebuah tradisi yang telah diwariskan turun-temurun. Setiap tahun, jika Sungai Nil menunjukkan tanda-tanda kemarahan, maka harus ada pengorbanan. Bukan emas, bukan harta, tetapi seorang gadis muda, perawan yang paling cantik di desa. Ia harus dilemparkan ke dalam air sebagai persembahan kepada dewa sungai. Mereka percaya, hanya dengan cara itu, Sungai Nil akan kembali mengalir. Di sudut lain kota, seorang pria berdiri di depan jendela istananya. Matanya menatap ke kejauhan, ke arah air yang diam, ke arah langit yang mulai gelap. Ia adalah Amr bin Ash, gubernur Muslim yang baru saja menaklukkan Mesir di bawah panji Islam. Ia telah mendengar bisikan rakyatnya. Ia tahu ritual itu akan segera dilakukan. Tapi bagaimana bisa? Islam datang untuk menghapus kepercayaan seperti ini. Islam tidak pernah mengajarkan pengorbanan manusia. Tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan Allah. Tidak ada yang lebih berhak menentukan nasib Sungai Nil kecuali Dia. Namun ada satu pertanyaan yang mengganggu pikirannya. Bagaimana jika ia menghentikan ritual ini, tetapi air tetap tidak mengalir? Apa yang akan terjadi pada rakyat Mesir?
Akankah mereka percaya kepada Allah? Ataukah mereka akan kembali pada kepercayaan lama dan justru menyalahkan Islam atas bencana ini? Amr bin Ash menghela napas panjang. Ia tahu, ia tak bisa memutuskan sendiri. Maka di malam itu, dengan pena di tangannya, ia menulis sebuah surat. Bukan kepada para pemuka Mesir, bukan kepada ahli sihir atau dukun, tapi kepada satu orang. Seseorang yang kekuatan dan keadilannya menggema di seluruh dunia. Seseorang yang namanya membuat raja-raja bergetar. Kepada Umar bin Khattab, dengan tangan yang mantap, ia menyegel surat itu dan mengirimnya menyeberangi lautan pasir menuju Madinah. Apa yang akan Umar katakan? Apa yang akan ia lakukan? Jawabannya akan mengubah sejarah selamanya. Di bawah langit Madinah yang biru, seorang penunggang kuda memasuki kota dengan tubuh berdebu, wajahnya menggambarkan perjalanan panjang melintasi padang pasir. Ia tak berhenti sejenak pun. Kakinya melompat turun dari pelana, tangannya menggenggam erat sebuah gulungan perkamen yang dibawa dari negeri jauh. Di hadapannya sebuah rumah sederhana berdiri. Tak ada kemewahan, tak ada penjaga bersenjata, namun di dalamnya tinggal seorang pemimpin yang namanya mengguncang dunia, Umar bin Khattab. Di balik pintu kayu yang sederhana, Umar duduk dengan tenang. Mata tajamnya menatap surat yang baru saja ia buka. Tangannya yang kokoh menggenggam kertas itu erat, membaca setiap kata yang ditulis oleh gubernurnya di Mesir, Amr bin Ash. Ketika ia mencapai bagian akhir surat, alisnya mengernyit. Lalu ia menutup matanya sejenak, menarik napas panjang. Sungai Nil berhenti mengalir, dan rakyat Mesir menginginkan tumbal manusia. Hening menyelimuti ruangan. Tak ada suara selain napas Umar. Para sahabat yang ada di sekitarnya menunggu, bertanya-tanya keputusan apa yang akan keluar dari bibir lelaki ini. Kemudian, dengan ketegasan yang menjadi ciri khasnya, Umar mengambil selembar perkamen lain. Bukan untuk Amr bin Ash, bukan untuk rakyat Mesir, tetapi untuk Sungai Nil itu sendiri. Goresan tinta hitam mulai menari di atas kertas. Umar menulis dengan mantap. Dari hamba Allah, Umar bin Khattab, kepada Sungai Nil di Mesir. Jika engkau mengalir dengan kehendakmu sendiri, maka berhentilah sekarang juga. Tetapi jika engkau mengalir karena perintah Allah, maka dengan namanya, aku perintahkan engkau untuk terus mengalir. Sederhana, hanya beberapa kalimat. Namun kata-kata itu mengandung sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar tinta di atas kertas. Surat itu segera disegel dan diserahkan kembali kepada utusan. Ia kembali ke Mesir secepat mungkin. Hari-hari berlalu, pasir yang panas kembali berdesir di bawah langkah kuda yang membawa pesan itu. Sang utusan berkendara tanpa henti, menyeberangi gurun dengan kecepatan penuh. Di tepi Sungai Nil, Amr bin Ash berdiri menatap air yang diam. Di belakangnya, rakyat Mesir berkumpul dengan wajah cemas. Mereka menunggu keputusan. Menunggu apakah ritual pengorbanan harus dilakukan seperti yang telah mereka lakukan selama ratusan tahun. Malam itu, cahaya obor berkedip di sepanjang tepi sungai. Rakyat berbisik satu sama lain. Beberapa dari mereka masih berharap ada tanda dari Dewa Sungai yang mereka percayai sejak lama. Kemudian, kuda-kuda mendekat. Suara langkahnya menggema di jalanan. Debu berterbangan. Seorang utusan turun dengan cepat, menyerahkan sepucuk surat kepada gubernur Mesir itu. Dengan tangan mantap, Amr bin Ash membuka gulungan itu dan membaca isinya. Lalu tanpa ragu sedikit pun, ia berjalan ke tepi sungai. Di hadapan ratusan mata yang menyaksikan, ia mengangkat surat itu tinggi-tinggi dan melemparkannya ke dalam air. Sesaat, tak ada yang terjadi. Orang-orang menahan napas, hening. Mereka menunggu sesuatu, apapun. Namun air tetap diam. Mata-mata mulai melirik satu sama lain. Bisikan ketakutan kembali muncul. Apakah ini gagal? Apakah Sungai Nil menolak perintah itu? Lalu, sesuatu terjadi. Sebuah riak kecil muncul di tengah sungai. Pelan, hampir tak terlihat. Tetapi kemudian riak itu membesar dan membesar hingga berubah menjadi gelombang. Dalam hitungan detik, Sungai Nil yang tadinya diam mulai bergerak. Perlahan lalu semakin cepat.
Air yang tadinya tenang kini bergelombang dengan deras. Sungai Nil kembali mengalir. Teriakan keheranan dan kegembiraan membahana di seluruh Mesir. Orang-orang yang tadinya ragu, kini berlutut, menangis, menyaksikan keajaiban di depan mata mereka. Tanpa pengorbanan, tanpa darah yang tumpah. Hanya dengan satu surat dan nama Allah yang tertulis di dalamnya. Hari itu, sebuah keyakinan lama runtuh dan sebuah keimanan baru lahir. Tapi, apakah ini benar-benar keajaiban? Bagaimana mungkin air bisa merespons selembar kertas? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar, kekuatan yang tak terlihat, yang hanya dapat dipahami oleh mereka yang beriman? Hari berganti pagi, matahari perlahan muncul di balik cakrawala, menyinari Mesir yang baru saja mengalami keajaiban. Udara pagi terasa lebih segar, seakan bumi sendiri merayakan kembalinya aliran Sungai Nil. Burung-burung yang semalam bertengger di cabang-cabang pohon kini terbang rendah di atas air yang beriak, seolah ingin memastikan bahwa sungai itu benar-benar hidup kembali. Di tepi sungai, Amr bin Ash berdiri diam. Kakinya menancap di tanah yang masih lembab, jubahnya sedikit berkibar diterpa angin pagi. Ia mengamati arus sungai yang kini deras, jauh berbeda dari beberapa hari lalu ketika air seakan mati. Sorak-sorai rakyat semalam telah mereda. Sekarang hanya suara air yang mengalir dan bisikan lembut angin yang menemani. Namun di balik keajaiban yang baru saja terjadi, ada sesuatu yang masih mengganjal di pikirannya. Mengapa Sungai Nil berhenti mengalir? Jika memang ini adalah ujian dari Allah, mengapa baru sekarang? Mengapa setelah berabad-abad ritual tumbal dilakukan, tiba-tiba sungai itu memilih diam, seolah menunggu sesuatu? Ataukah ada sesuatu di dalam air itu yang tidak boleh keluar? Seorang lelaki tua dengan jubah lusuh berdiri tak jauh darinya. Wajahnya penuh keriput, matanya dalam dan penuh rahasia. Ia adalah salah satu dari sedikit orang yang masih menyimpan cerita lama, kisah-kisah yang diwariskan turun-temurun sebelum Islam datang. Dengan suara serak, ia berkata, "Sungai ini tidak sekadar air yang mengalir." Amr menoleh, menatapnya dengan tatapan penuh tanya. Lelaki tua itu melanjutkan, "Sejak zaman dahulu, orang-orang Mesir percaya bahwa di dasar Sungai Nil ada sesuatu yang tertidur, sesuatu yang tidak boleh dibangunkan." Amr mengernyit, merasa bahwa kata-kata itu lebih dari sekadar dongeng rakyat. "Dan apakah sesuatu itu?" tanyanya. Lelaki tua itu tersenyum samar. Tidak ada yang tahu pasti. Tetapi setiap kali air berhenti, orang-orang mengatakan bahwa itu adalah tanda bahwa sesuatu sedang menunggu. Sejenak, Amr merasa udara di sekitarnya menjadi lebih dingin. Ia bukan orang yang mudah percaya pada takhayul, tetapi apa yang ia saksikan dengan mata kepalanya sendiri cukup untuk membuatnya berpikir ulang. Namun ia tahu satu hal dengan pasti. Apapun yang ada di dasar Sungai Nil, apapun yang membuatnya berhenti, kini telah tunduk pada perintah Allah. Sungai Nil tidak lagi dikendalikan oleh keyakinan lama, tidak oleh ritual, tidak oleh takhayul, tetapi oleh satu perintah dari langit. Namun pertanyaan itu masih tertinggal, seperti bayangan di dasar sungai yang beriak. Apakah air ini benar-benar mengalir karena kehendaknya sendiri? Atau karena sesuatu yang jauh lebih besar sedang mengawasi dari kejauhan? Sementara hari terus beranjak siang, arus Sungai Nil mengalir semakin deras, membawa rahasianya ke dalam kedalaman yang mungkin tidak akan pernah bisa dijangkau manusia. Dan begitulah sebuah surat sederhana yang ditulis oleh Umar bin Khattab mampu mengubah sejarah. Ritual tumbal yang telah berlangsung selama berabad-abad dihentikan hanya dengan beberapa kalimat yang penuh keyakinan kepada Allah. Namun misteri tetap ada. Apakah Sungai Nil benar-benar hanya sekadar aliran air? Ataukah ia menyimpan sesuatu di dasarnya, sesuatu yang tak terlihat oleh mata manusia? Yang jelas kejadian ini membuktikan bahwa kekuatan iman mampu mengguncang dunia, bahkan mampu membuat alam tunduk kepada kehendak Sang Pencipta. Lalu, bagaimana menurut kalian? Apakah ini benar-benar keajaiban semata atau ada rahasia lain yang belum terungkap? Jangan lupa tinggalkan komentar, like, dan subscribe untuk cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.
Dalam perjalanan menelusuri misteri-misteri Islam yang jarang terungkap,